Halo semuanya, kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh IPA SMP untuk kelas 8. Di video kali ini kita akan membahas mengenai otot manusia, masih bagian dari sistem gerak pada manusia. Di video ini kita akan membahas mengenai otot polos, lurik jantung, dan juga kerja otot sinergis dan antagonis. Langsung saja kita ke materinya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari otot manusia. Jadi bagian utamanya ada sarkolema, itu membran yang melapisi sel otot, fungsinya sebagai pelindung otot. Kemudian ada sarkoplasma, ini adalah cairan sel otot yang berfungsi sebagai tempat mikrofibril dan mikrofilamen. Nah, miofibril itu adalah serat-serat pada otot, sedangkan miofilamen itu adalah benang-benang halus yang berasal dari miofibril. Kita harus mengenal beberapa karakteristik gerak otot. Jadi otot itu punya daya elastisitas ya. Jadi dia bisa berubah ukurannya. Di ekstensibilitas itu adalah kemampuan otot untuk memanjang atau relaksasi. Jadi misal ini posisi otot pada saat normal, kemudian ini adalah contoh ketika relaksasi, yaitu memanjang atau stretch ya, melar gitu ya. Kemudian elastisitas itu adalah kemampuan otot untuk kembali kepada keadaan semula setelah kontraksi ataupun relaksasi. Jadi kembali ke posisi semula ya ini. Setelah memanjang kembali ke posisi semula. Namanya adalah elastisitas ya. Kemudian yang berikutnya adalah kontraktibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek atau kontraksi. Jadi ini contohnya memendek, terlihat lebih padat dan lebih pendek. Nah, kalau nanti kembali lagi ke bentuk semula, itu disebut dengan elastisitas. Berikutnya adalah otot polos. Otot ini berbentuk pipih seperti gelondong, kemudian kedua ujungnya itu meruncing, berkontraksi secara refleks, memiliki satu inti sel yang terletak di tengah. Ya, inti selnya ini berwarna gelap seperti pada gambar nih. Bagian-bagian gelap itu inti sel. Kemudian bekerjanya secara tidak sadar atau auto bekerja ya. Kemudian tidak mudah lelah, dia akan terus-menerus bekerja walaupun kita dalam kondisi tertidur. Dan terdapat pada dinding organ dalam seperti pembuluh darah, organ pencernaan, saluran ekskresi. Nah, sering juga disebut sebagai smooth muscle ya. Ini adalah otot polos. Jadi otot yang bekerja terus-menerus meskipun kita sedang kondisi tidak sadar atau tidur. Jadi ini otot yang kerjanya 24 jam non-stop. Kemudian otot lurik. Ini adalah otot yang berbentuk silindris, memanjang, kemudian memiliki daerah gelap terang. Makanya disebut lurik. Karena kalau kalian lihat ini ada bagian gelap, bagian terang, yang kita sebut seperti lurik. Kemudian memiliki banyak inti sel ya, dan terletaknya ada di tepi. Jadi inti selnya justru tidak di tengah. Kalau kita lihat nih inti selnya kan di tepi. Ini ada inti sel, kemudian di bagian tepi lagi ada inti sel. Bergerak dalam waktu cepat dan juga cepat lelah. Nah, bekerjanya secara sadar dan melekat pada rangka tubuh seperti otot paha, dada, otot betis, dan lain-lainnya. Karena menempel pada rangka, maka disebut skeletal muscle ya. Otot yang menempel pada skeleton. Otot yang bekerjanya kita sadari atau secara sadar, bergerak dalam waktu cepat sehingga cepat lelah. Jadi jika kita merasa aduh kok merasanya badan capek, ototnya lelah, itu sebenarnya kalian merasakan adalah otot lurik yang bekerja. Ya, jadi misalnya kita mau bergerak, nah itu kita lebih menggunakan otot lurik. Berikutnya ini adalah otot yang penting juga, itu otot jantung. Bentuknya silinder memanjang dan salah satu cirinya itu adalah bercabang. Jadi ototnya ada percabangannya. Kemudian inti selnya ada di tengah dan bekerja secara tidak sadar, berirama dan tidak mudah lelah. Jadi otot jantung dan otot polos itu kerjanya nonstop 24 jam dan merupakan otot yang paling penting bagi manusia. Bayangkan kalau otot jantung tidak bekerja ya berarti jantung tidak akan berfungsi ya. Nah, kemudian mempunyai serabut-serabut yang panjang nih, kalau kita lihat ada serabut-serabutnya ya nih. Serabut-serabut.
kemudian memiliki diskus interkalaris, yaitu persambungan antara dua sel otot yang berfungsi menghubungkan sel otot satu sama lain. Jadi kalau kita lihat nih, diskus interkalarisnya itu berupa seperti gelang yang berwarna gelap, ada cincin yang berwarna gelap. Itu persambungan dua sel otot. Nah, ini perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Dilihat dari bentuknya, kemudian jumlah inti selnya, kemudian cara kerjanya, gerak, dan ketahanan. Karena ini paling mudah untuk diingat. Jadi otot polos itu jangan lupa, otot polos itu ada di organ dalam ya. Kemudian otot lurik itu yang menempel pada rangka. Nah, kemudian otot jantung tentu saja yang berada di jantung. Oke. Nah, ini bagian-bagian yang tentu saja mudah untuk diingat cara kerjanya ya. Yang sesuai dengan kemauan manusia adalah otot lurik. Nah, dan yang punya inti sel satu ya cuman otot lurik. Dan kerjanya cepat tetapi cepat lelah juga. Nah, itu adalah salah satu ciri otot lurik. Kalian bisa baca, kalian pahami untuk mengingat perbedaan-perbedaan yang utama, ciri khas utama. Berikutnya adalah bagaimana sih cara kerja otot. Otot itu bekerja dengan adanya protein khusus yang ada di otot, yaitu yang disebut aktin dan miosin. Otot itu bekerja secara basicnya itu dengan cara memendek, yaitu berkontraksi, dan mengendur atau relaksasi, atau seperti ukurannya bertambah panjang. Nah, berdasarkan cara kerjanya, otot dibagi menjadi dua, yaitu ada otot sinergis dan ada otot antagonis. Otot sinergis itu adalah dua otot atau lebih yang bekerja secara bersama-sama dengan tujuan yang sama. Jadi sinergi sama, tujuannya sama, berkontraksi bersama, berrelaksasinya juga bersama. Nah, contohnya adalah otot antar tulang rusuk yang bekerja secara bersamaan ketika kita menarik napas. Kemudian ada otot pronator yang menyebabkan telapak tangan itu bisa menengadah atau menelungkup. Seperti pada gambar ya, ada dua otot yang bekerja secara sinergi bersama-sama dengan tujuan yang sama. Kontraksinya barengan, relaksasinya juga barengan. Berikutnya adalah otot antagonis. Ya, otot antagonis adalah dua otot atau lebih yang tujuan kerjanya itu justru berlawanan. Jadi mereka berpasangan, tidak untuk bekerja sama, tetap bekerja sama dengan cara yang sama, tetapi mereka berpasangan, bekerja sama dengan cara yang berbeda. Ya, contoh kerja otot antagonis itu adalah otot bisep dan otot tricep. Ya, otot tricep itu yang ada di bagian bawah lengan, yang bisep itu yang ada di bagian atas ya, yang sedikit yang ada di atas, yang jumlahnya lebih banyak yang ditaruh di bawah. Ya, bisep ada 3 bagian lah istilahnya, bisep itu 2 bagian, tricep ini bisep ya biar mudah mengingatnya. Nah, untuk mengangkat lengan bawah, otot bisep berkontraksi sedangkan otot tricepnya berrelaksasi. Sedangkan untuk menurunkan lengan bawah, otot tricepnya itu berkontraksi dan otot bisepnya berrelaksasi. Relaksasi itu artinya bertambah panjang. Adalah contoh kerja otot antagonis. Nah, ada beberapa gerakan yang disebabkan oleh otot antagonis. Jadi meskipun pasangan otot tersebut itu bekerja dengan cara yang berbeda, tetapi ini dapat menimbulkan gerakan-gerakan yang justru sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah otot ekstensor atau meluruskan dan otot fleksor atau membengkokkan. Ya, jadi seperti ini di paha bawah itu adalah otot fleksor yang untuk membengkokkan, sedangkan di paha bagian atas itu adalah otot ekstensor atau otot untuk meluruskan. Kemudian ada otot abduktor itu untuk menjauhi sumbu badan dan aduktor untuk mendekati sumbu badan. Jadi seperti sistem kerja pintu ya. Pintunya bisa dibuka atau pintunya bisa ditutup seperti itu ya. Kemudian otot supinator yaitu tangannya
Untuk supinator itu tangan menengadah dan pronator itu untuk menelungkup seperti video yang tadi sudah dijelaskan ya di bagian ini ya. Ada tangan menengadah dan tangan menelungkup. Kemudian otot depresor dan elevator. Depresor itu gerakan ke bawah, elevator itu gerakan ke atas seperti contohnya mengangkat bahu, menurunkan bahu, atau mengangkat dagu dan menurunkan dagu. Itu salah satu kerja dari otot depresor dengan otot elevator. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh peristiwa yang berkaitan dengan sistem kerja otot ya. Dia ada fleksi, ekstensi, kemudian ada supinasi, pronasi. Supinasi itu menengadah, pronasi itu menelungkup ya. Kemudian gerak abduksi, aduksi, kemudian gerakan elevasi dan gerakan depresi. Nah, ini adalah contoh dari sistem kerja otot yang antagonis, tetapi untuk menghasilkan suatu gerakan. Ya, jadi ingat ya, otot bicep itu dua di bagian atas, kemudian tricep itu yang ada di bagian bawah. Jadi kalau kita lihat, ketika tangannya mau ditarik ke atas, maka bagian atas itu harusnya lebih pendek. Kalau berpendek, berarti dia berkontraksi. Maka otot tricep itu akan berrelaksasi, memendek, karena otot bicepnya relaksasi memanjang karena otot bicepnya itu sudah memendek. Ya. Kemudian ketika kita mau tentang-tentangan atau memanjangkan tangan, maka otot bicep yang bagian atas itu harusnya lebih panjang ya daripada yang bagian bawah atau otot tricep, sehingga otot tricep harus memendek. Artinya dia berkontraksi ya. Itu jadi salah satu cara kerja otot antagonis. Nah, ini contoh soal yang sering keluar ya. Nah, ada gambar X dan Y, gerakan lengan dari gambar X ke gambar Y yang tepat. Nah, ini yang tepat apa sih? Ini ada dua otot ya, otot bicep dan otot tricep. Nah, ini sendi yang berkaitan itu sebenarnya adalah sendi engsel yang ada di siku, ya. Bukan sendi peluru. Kalau sendi peluru itu yang ada di bahu ya. Nah, yang ada di siku itu namanya sendi engsel, ya. Oke, jadi kemudian yang Y itu meluruskan atau kita sebut dengan fleksi, ya. Meluruskan. Nah, sekarang kita lihat otot bicep melakukan gerak ekstensi dan sendi engsel di siku bergerak satu arah ke arah bawah ya. Jadi dari atas ke bawah ya ini maksudnya. Oke, ke arah bawah. Ya, otot bicep melakukan gerakan ekstensi atau memanjang dan sendi engsel bergerak ke arah bawah. Karena memanjang, maka sendi engselnya bergerak ke arah bawah. Otot tricepnya dia akan berkontraksi atau memendek. Nah, otot tricep melakukan fleksi. Tidak ya, ini sudah jelas salah bahwa sendi yang kita perhatikan di sini bukan sendi peluru, tapi sendi engsel. Jadi option yang ada istilah sendi peluru di sini menjadi bukan option yang benar. Kemudian berarti jawabannya bisa A, bisa D. Coba kita lihat. Yang option D, otot tricep melakukan ekstensi. Jadi otot tricep tidak melakukan ekstensi ya. Otot tricep justru melakukan berkontraksi ya. Jadi atau memendek. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, ini contoh untuk latihan soal di materi otot manusia. Nanti kalian bisa pelajari lagi, lihat videonya lagi. Semoga membantu kalian dalam pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi. Tetap semangat dan tetap menjalankan protokol kesehatan dimanapun kalian berada.